Hai guys, Detektif Movie di sini. Kali ini saya akan meringkas film yang berjudul Casing Love Using Time Machine. Film ini berkisah seorang siswa muda yang berusaha membuat gurunya jatuh cinta padanya. Dia menggunakan jam tangan ajaib yang bisa memutar waktu untuk mencoba berbagai cara agar Mai jatuh cinta padanya. Namun, usahanya terus berakhir dengan kekecewaan dan kekacauan. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Film ini dimulai dengan Zhang bermimpi di mana dia bertemu dengan guru favorit yang bernama Mai. Namun, Mai tiba-tiba berubah menjadi temannya yang bernama Andi. Hal itu sangat mengejutkan Zhang. Andi menyuruhnya cepat karena mereka terlambat ke sekolah. Di dalam kelas, Mai masuk dan menyapa para siswa. Dia memberitahu mereka untuk siap-siap ujian hari ini. Zhang sangat gugup ketika di dekat Mai. Di akhir pelajaran, pacar Mai datang ke kelas dan melamarnya di depan semua orang. Mai tersentuh dan menerimanya. Namun sayangnya, Zhang patah hati melihat itu. Dia sudah jatuh cinta pada Mai dalam waktu yang lama. Setelah pelajaran, Zhang berbicara dengan Andi bahwa dia merasa sedih karena berharap bisa membuat Mai jatuh cinta padanya suatu hari nanti. Namun, Andi mengatakan padanya bahwa mungkin itu hanya bisa terjadi dalam mimpinya, karena Mai tidak akan meninggalkan pacarnya, yang telah berpacaran dengan Mai selama 4 tahun. Pada saat itu, Mai muncul dan meminta mereka kembali ke ruangan. Andi bertanya bagaimana dia bertemu pacarnya, dan Mai menjawab bahwa dia bertemu dengannya di taman. Zhang merasa kecewa dan mengatakan kepada temannya bahwa dia berharap bisa kembali ke masa lalu agar Mai jatuh cinta padanya daripada pacarnya yang saat ini. Andi menyarankannya untuk kembali ke kelas, tetapi Zhang lebih suka pulang ke rumah. Jadi, Andi meninggalkannya sendirian. Kemudian, Zhang berjalan di pantai dan bertemu dengan seorang pria misterius yang memberinya jam tangan tua dan mengatakan bahwa itu ajaib. Bisa teleportasi ke mana saja dan bisa memutar waktu. Awalnya, Zhang mengira pria itu mabuk, tapi dia tetap menerimanya. Setelah kembali di rumah, dia bercerita kepada Andi apa yang terjadi dan menunjukkan jam tangannya. Andi bercanda bahwa dia seharusnya mencoba memutar waktu kembali agar Mai jatuh cinta padanya sebelum pacar Mai melamarnya. Zhang berkonsentrasi untuk kembali ke tahun 2015 saat Mai bertemu dengan pacarnya. Dan dengan ajaib, Zhang berhasil kembali ke masa lalu. Zhang senang melihat rencananya berhasil. Dia bertemu dengan seorang gadis yang meninggalkan surat cinta untuk Andi dan berencana untuk memberitahukannya kepadanya nanti. Beberapa saat kemudian, Zhang menemui Mai dan memberikan sebuah boneka. Mai mengucapkan terima kasih namun menolak pemberian Zhang. Kemudian, Zhang bertanya tentang hubungannya dengan pacarnya. Mai menjelaskan bahwa dia bertemu pacarnya beberapa bulan yang lalu ketika dia menyelamatkan dari seorang pencuri di taman. Dan mereka mulai berkenalan setelah itu. Di festival musim semi, dia melamarnya menjadi pacarnya dan Mai menerimanya. Setelah itu, Zhang kembali menggunakan jam tangan itu sekali lagi untuk kembali ke hari ketika sang pencuri mengganggu Mai. Zhang bertindak cepat dan menghentikan pencuri tersebut. Zhang tampil seperti heroik, tapi ketika dia melihat gadis, dia menyadari bahwa dia salah orang. Zhang buru-buru pergi dan mencari Mai. Namun sial, Zhang melihat dari kejauhan bahwa Mai sudah bersama pacarnya. Lagi-lagi, Zhang mengalami kekecewaan berat. Setelah kembali ke saat ini, Zhang langsung menemui Mai. Mai menceritakan kisahnya. Zhang meminta lebih banyak detail tentang lokasi pasti terjadinya pencurian tersebut. Kemudian, dia kembali ke hari itu. Dia menemukan Mai. Di hadapan Mai, Zhang tampil seperti pahlawan super. Kemudian, Zhang berkelahi dengan pencuri. Tiba-tiba,
Long muncul dan bertanya kepada Mai apakah dia baik-baik saja. Mai langsung jatuh cinta pada Long dan pergi bersamanya. Zhang yang berkelahi langsung berhenti. Seketika si pencuri menonjoknya dan Zhang menangis di tanah. Zhang pulang ke rumah dengan perasaan yang sedih dan melanjutkannya menangis. Namun, Zhang tidak menyerah begitu saja. Dia merencanakan strategi baru untuk membuat Mai jatuh cinta padanya. Zhang memutuskan untuk menggunakan jam tangan itu sekali lagi untuk kembali ke masa lalu. Tetapi kali ini, dia akan tiba 10 menit lebih awal untuk menghentikan sang pencuri sebelum dia melakukan perbuatan jahatnya. Zhang kembali ke masa lalu dan tiba di taman. Dia melihat pencuri itu dari kejauhan dan berpura-pura menjadi polisi mendekati pencuri itu untuk membuatnya sadar bahwa mencuri itu salah dan menasehatinya agar tidak melanjutkan jalur yang salah. Setelah berbicara dengan pencuri itu, dia berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi tiba-tiba, Zhang melihat Long yang akan bertemu dengan Mai. Zhang melempar botol dan mengenai kepala Long. Kemudian, Zhang menuduh si pencuri yang melakukannya. Zhang meminta kepada si pencuri supaya mengakuinya agar Long tidak mendekati Mai. Si pencuri yang tidak terima dituduh melempar botol langsung ingin balas dendam. Dia ingin memukul Mai. Namun tiba-tiba, Long muncul menyelamatkan Mai. Hal itu membuat Long pingsan. Mai merasa panik dan menolong Long. Sementara Zhang menghentikan aksi si pencuri dan berkelahi lagi dengannya. Pencuri memukul kaki Zhang, kemudian pergi. Hal itu ternyata mengundang simpati Mai kepada Zhang. Mai memintanya dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit, Mai terus menemani Zhang. Dan setelah beberapa hari di hadapan banyak orang, Zhang mengakui perasaannya pada Mai. Mai nampak tertegun, sementara orang-orang di sekelilingnya mulai antusias menunggu jawaban Mai. Namun, Mai justru berjalan menjauh, meninggalkan Zhang tanpa kata-kata. Di malam hari, Zhang mencoba menelpon tapi Mai tidak mengangkatnya. Keesokan harinya, Mai kembali mengunjungi Zhang. Zhang sangat senang melihat Mai. Kemudian, Mai memberitahu bahwa mereka tidak bisa berpacaran karena Mai lebih tua darinya. Namun, Zhang meyakinkannya bahwa perbedaan usia tidak penting. Yang terpenting adalah cinta yang mereka miliki satu sama lain. Mendengar ini, Mai tergerak dan mengaku bahwa dia juga jatuh cinta padanya. Akhirnya, keduanya memutuskan untuk menjadi pasangan. Teman-teman sekelasnya terkejut mengetahui bahwa dia adalah pacarnya. Saat berjalan melewati sekolah, Zhang melihat Long dari kejauhan. Ternyata Long baru saja menjadi guru matematika di sana. Zhang tidak ingin Mai bertemu dengan Long, jadi dia berusaha memisahkan Mai dan Long. Selama beberapa hari, dia melakukan semua yang dia bisa untuk mencegah Mai bertemu dengan Long. Namun, rencananya menjadi bumerang ketika Long menemukan ujian Zhang di mejanya dan pergi ke ruang staf untuk menyerahkannya kepada Mai. Setelah melihat satu sama lain, keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Di malam hari, Zhang menunggu di rumah Mai. Dia ingin memberikan kejutan. Namun, Mai datang dalam kondisi mabuk. Dia juga mengatakan bahwa telah berpacaran dengan Long. Zhang yang mendengar itu sangat marah dan mengeluarkan kekesalan dan kembali menangis terseduh-seduh. Zhang menyadari salah telah menggunakan jam untuk kembali ke masa lalu. Kini dia sadar, tidak akan pernah bersama Mai karena dia tidak ditakdirkan untuk bersama. Zhang pergi ke pantai. Dia menemui pria yang memberinya jam. Kemudian, orang misterius itu memberitahunya untuk tidak terlalu sedih karena gadis ideal akan segera tiba. Zhang mengembalikan jam tangan pria itu. Beberapa saat kemudian, salah satu teman sekelasnya mendekati Zhang. Zhang jatuh cinta padanya dan beginilah akhir filmnya. Saya harap Anda menikmatinya.
Sebelum menutup videonya, pastikan untuk mensubscribe dan mengaktifkan pemberitahuan agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.